Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umay dari kelas 3A. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa yang saya dapatkan dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum. Kurikulum adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari instansi pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Konsep kurikulum sendiri meliputi tiga, yaitu sebagai substansi yang dipandang ada tiga, yaitu sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah sebagai sistem, yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, dan bahkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai bidang subsidi, yang dimana merupakan kajian para ahli yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Adapun fungsi kurikulum bagi siswa sebagai peserta didik terdapat 5, yaitu yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat bahwa siswa harus dapat beradaptasi dengan lingkungan baik secara fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua adalah fungsi integrasi, di mana fungsi integrasi ini mengandung bahwa pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke suatu jenjang pendidikan selanjutnya. Yang terakhir adalah fungsi pemulihan. Fungsi pemilihan ini adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswanya untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi para peserta didik berhak dan memilih apapun program pelajaran yang mereka sukai dan mereka minat untuk belajar di bidang tertentu. Pada prinsipnya ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar di setiap pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan psikologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologis perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan belajar, karakteristik peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sedangkan psikologis belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada 3 jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Dan yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pada pendidikan yang akan dikembangkan. Nah, yang keempat itu adalah landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi adalah asumsi-asumsi yang berkembang dari hasil-hasil riset penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi baik yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua isi kurikulum, yang ketiga metode atau strategi pencapaian tujuan, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari ilmu tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur.
Yang dinamakan kompetensi tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua adalah tujuan institusional atau TI. Yang ketiga adalah tujuan kurikulum atau TK. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional pembelajaran atau TP. Nah, menurut para ahli, terutama menurut Bloom, dalam bukunya yang sangat terkenal adalah Taxonomy of Educational Objectives yang terbit pada tahun 1965. Bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan atau application, analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Cartwright dan kawan-kawan 1964 dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective Effective Domain, domain efektif memiliki tingkatan yaitu penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Ada 7 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini adalah percept atau perception, kesiapan, set, meniru atau imitation, membiasakan habitual, menyesuaikan adaptation, dan menciptakan organization. Jadi kesimpulannya adalah dari pengertian kurikulum, fungsi bagi siswa, atau peserta didik, terus selanjutnya adalah tujuan, klasifikasi pendidikan. Jadi kurikulum ini adalah dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Jadi antara antara instansi atau pemerintahan, pendidik, pengajar, dan juga peserta didik itu adalah harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama dalam pendidikan, yaitu mencapainya tujuan bersama dalam pendidikan sendiri. Jadi saya rasa cukup sampai di sini penjelasan mengenai kurikulum dan pembelajaran yang saya dapat jelaskan. Masih banyak lagi hal yang saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran ini. Saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.